Sebenarnya apa sih itu organisasi sekolah dan gimana cara masuknya? Dalam SMA Dharma Loka, proses seleksi anggota maupun ketua dari suatu organisasi terbagi menjadi beberapa tahap. Pertama, pembekalan. Berisi tentang pemberitahuan apa saja yang perlu disiapkan untuk proses selanjutnya, yaitu LDK 1. Mereka bisa saja membahas tema penampilan kelompok mereka saat malam puncak dan membahas apa-apa saja sih yang diperlukan pada saat LDK 1. Selanjutnya, LDK 1. LDK 1 adalah program pelatihan yang melibatkan calon pengurus organisasi dalam serangkaian kegiatan mengenai kepemimpinan. Kegiatannya dimulai dari case organization. Masing-masing kelompok diberikan masing-masing sebuah case untuk diselesaikan, lalu dipanggil satu perwakilan untuk dijelaskan ke depan. Case organization ini juga dibina oleh 3 guru untuk menilainya. Malam pertama LDK. Di malam harinya, para calon pengurus organisasi akan berkumpul di lapangan sekolah dan mempertunjukkan sebuah penampilan mereka masing-masing. Bisa dalam bentuk tari, flash mob, acting atau berteater, atau bermusik. Setelahnya juga akan dipilih kelompok terbaik berdasarkan pertunjukan kelompok tersebut. Penilaiannya diambil di pagi harinya, para calon pengurus organisasi akan melakukan jalan santai pagi atau kami sebut sebagai mindful walking. Rute jalan pagi ini dimulai dari lapangan sekolah sampai ke Indomaret di depan, lewati rumah besar Marga Huang dan saja. Nah, selanjutnya akan dilakukan dengan makan pagi bersama atau sarapan pagi. Di sini kami lakukan untuk meningkatkan keakraban antar tiap calon pengurus. Tujuan diadakannya LDK 1 ini yaitu pertama, membentuk dasar kepemimpinan. Kedua, memahami struktur dan sistem kerja organisasi. Ketiga, membangun karakter positif antar tiap anggota. Keempat, melatih kerjasama tim. Dan kelima, menyaring peserta yang siap dan memang berkomitmen. Selanjutnya, terlaksananya LDK 1. Kita masuk ke sesi selanjutnya sebagai bahan pertimbangan siapa ketua dari wakil tiap organisasi, yaitu orasi dan debat. Dimulai dari Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisis, dan juga ada yang Mas DL sebagai lagu dari SMA Dharma Loka. Kemudian setelah ada yang Mas DL, dilanjutkan dengan orasi dari masing-masing calon kandidat, ketua dan wakil ketua masing-masing organisasi di SMA Dharma Loka. Dimulai dari wakil ketua MPK menyampaikan visi, misi, dan proker dari program kerja yang akan diselenggarakan selama 1 tahun. Dan saat pembacaan ini disaksikan dengan saksama oleh murid-murid SMA Dharma Loka. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa SMA Dharma Loka yang dilemparkan kepada masing-masing calon wakil ketua dan ketua organisasi, yang akan dijawab secara langsung di depan seluruh siswa SMA Dharma Loka. Pertanyaan yang diberikan bebas, bersifat hal yang akan dilakukan oleh masing-masing wakil ketua dan ketua organisasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di organisasi-organisasi di SMA Dharma Loka. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada wakil ketua MPK untuk menjelaskan pendapatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan inilah calon ketua dari MPK SMA Dharma Loka yang membacakan visi misi serta orasinya. Dan berbagai macam pertanyaan juga muncul dari siswi SMA Dharma Loka yang berpikir kritis dalam menyampaikan pendapatnya. Dan juga
Calon-calon dari masing-masing ketua organisasi juga kemudian membacakan visi, misi, serta program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 tahun penuh. Bersama PCN dan lain-lain. Oke, kembali lagi bersama di sebelah kanan saya ketua OSIS pada masa periode 2024-2025. Jadi ini bro, aku mau nanya nih, gimana vibe Hypop pada tahun ini? Nah, untuk vibes Hypop tahun ini itu sangat meriah lah ya. Dan juga para kandidatnya itu lumayan banyak, tergolong banyak. Hanya beberapa yang ada tunggal. Berbeda dengan tahun lalu, itu untuk di tahun sekarang juga kandidat ketua OSIS itu 3 dan juga kandidat ketua MPK itu juga 2 dan ketua PMR juga 2. Jadi sangat sengit guys. Oke, dan sudah guys pada sesi tanya jawabnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Om. Oke. Masing-masing calon ketua dan wakil ketua organisasi akan maju ke depan untuk dilakukannya perhitungan total suara untuk menentukan siapa yang akan melanjut estafet pemilihan pengurusan organisasi tersebut. Tata cara pencoblosan akan dipandu oleh salah satu panitia pencoblosan dengan dijelaskannya tata caranya agar siswa-siswi yang akan mencoblos paham cara melakukannya. Setelah selesai dilakukannya pencoblosan di tiap-tiap masing kelas, panitia pencoblosan akan dibantu oleh ketua kelas masing-masing kelas akan menghitung jumlah suara di tiap masing-masing kandidat. Di sore harinya akan dilakukan hitung suara di depan seluruh warga SMA Dharma Loka sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam berdemokrasi. Suara terbanyak akan mengisi jabatan ketua atau wakil ketua organisasi dan yang kalah akan dilakukannya wawancara ulang bersama dengan pembina organisasi yaitu Ser Guntur dan Ser Moras untuk menentukan apakah mereka layak atau tidaknya masuk ke organisasi tersebut. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami sudah melakukan pencoblosan pada hari ini. Guys, gimana perasaan guys mencoblos guys? Mantap nggak? Perasaan saya coblos nih yang udah siap masuk ya, coblos juga untuk pemilihan terlalu. Jadi moodnya itu vibesnya itu kurang lagi. Iyalah, itu dia. Juga untuk tahun ini calon-calon 4 dan paten semua guys. Jangan lupa semuanya, jangan golput, gunakan hak suara kalian.